Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah dengan segala nikmatnya, dengan segala hidayahnya kepada kita semua, sehingga hingga pada pagi ini kita masih bertemu kembali dalam acara TPI, acara Siraman Kolbu Bengkel Hati. Kali ini masih bersama saya, Pangsit, dan narasumber kita tidak asing lagi, beliau adalah Ustadz Mas Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya bagaimana Ustadz nih? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Tetap semoga para pemirsa di rumah juga kabarnya baik-baik saja. Bagaimana nih kabarnya para jamaah Masjid Anida ini? Alhamdulillah. Iya, dari mana saja ini Pak? Dari Depok, Surabaya, dari mana? Pulau Seribu. Wah, ini pulaunya buat tambang 1000 nih. Mana Bu? Wah, Makassar. Tapi ya enggak apa-apa ya Bu, dari Makassar boleh, dari manapun boleh. Yang penting niatnya jangan sampai salah. Kita datang ke sini bukan lain, bukan tidak hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibu ya. Iya, seperti kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung daripada niatnya, bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuatu akan sesuai dengan yang diinginkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, ya Bu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya Bu ya. Sekarang niatnya kita mulai diperbaiki lagi ya. Nah, Ustadz, ini sesuai dengan hari ini Ustadz, ini adalah Maulid Nabi, hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW Ustadz nih. Tema kali ini melanjutkannya kemarin Ustadz, mengenai akhlak Rasulullah SAW Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Memang kalau di dalam acara yang Islami, Maulid Nabi, sudah banyak yang menceritakan tentang kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Dari mulai kita bercerita dengan Ka'bah yang diserbu oleh pasukan gajah, dan itu udah dari mulai saya kecil itu sampai sekarang masih aja, karena memang ceritanya seperti itu. Tapi yang bisa saya ceritakan yang mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita semuanya, baik jamaah yang hadir di Masjid Anida, kemudian juga pemirsa acara Bengkel Hati, yang bisa kita teladani dari salah satu sifat Rasulullah adalah akhlak beliau yang mulia. Nah, disinilah yang harus kita cermati, bahwa dengan memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW, yang harus kita ingat dan kita coba laksanakan adalah bagaimana caranya kita belajar mirip seperti beliau akhlaknya. Karena memang beliau dilahirkan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dan memang betul sekali apa yang tertulis dalam Al-Quran. Banyak sekali firman-firman yang membahas tentang akhlak, perilaku. Dari mulai untuk kita sendiri, ini di luar sholat ya. Kalau sudah sholat itu sudah kewajiban bagi umat Islam dan harus dilakukan, tidak ada tapinya, harus. Kemudian puasa ya, membayar zakat itu harus. Nah, akhlak inilah yang harus kita benahi setiap saat, karena akhlak ini yang sulit sebenarnya. Makanya salah satu hal, namanya di dalam salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi di sini ceritakan bahwa kita meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Kenapa di dalam salah satu ayat diceritakan Allah dekat pada orang yang sabar, kok tidak ditulis Allah dekat pada orang yang sholat? Karena kalau sholat itu tidak ada yang ganggu. Nah, pada waktu kita itu
mencoba belajar sabar. Ini nggak usah kita cari-cari aja, sudah ada. Baik istri kita itu bisa aja pengganggu, suami kita bisa aja pengganggu, anak kita bisa aja pengganggu. Kalau kita mengakui itu pengganggu loh ya, tapi saya jujur, saya tidak merasa bahwa umpamanya keluarga saya itu pengganggu, saya tidak. Tapi keluarga saya adalah ujian bagi saya. Nah, disinilah kesabaran yang harus kita lakukan. Nah, Allah dekat kepada orang-orang yang sabar. Salah satu hal, kalau kita memang menjalankan apa perintah-perintah Allah, insya Allah apa yang kita laksanakan dalam sehari-hari, dari mulai bertemu dengan istri, bertemu dengan suami, bertemu dengan anak, bertemu dengan para jamaah, bagaimana kita kita berdiri di sini, ada jamaah yang umpamanya maaf ya, yang sangat mendukung kita, ada jamaah yang betul-betul sangat mengeluh-elukan kita umpamanya ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa salah satu hal, kita harus menghormat. Nah, ini juga salah satu, di luar kesabaran kita harus menghormat. Oh iya. Kembali Ustadz ke permasalahan tadi mengenai akhlak Rasulullah. Kita tadi sudah bicara mengenai sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai contohnya, Ustadz. Mungkin ada lagi contoh yang lainnya, Ustadz. Iya, kalau kita mencoba menerangkan akhlak itu banyak sekali, nanti malah pusing nanti ya. Jadi mending kita hanya beberapa ayat saja kita mencoba aplikasikan. Kalau tadi tentang sabar itu udah ketemu siapa aja coba? Ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, ketemu teman dalam bekerja. Ini aja udah pusing, nanti kita lakukan sehari-hari ya udah pusing. Nanti ada yang jebol, nggak bisa, nggak mampu, itu insya Allah pasti. Makanya kita harus mulai belajar. Kemudian tadi, kalau umpamanya seseorang itu udah menjunjung kita, umpamanya kita harus hormat apapun, siapapun bentuknya. Seumpamanya kita itu seorang guru, seorang dosen, atau seorang dokter, kita harus bisa menghormat yang di bawah. Karena itu salah satu hal bentuknya rahmat. Rahmat yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Contoh umpamanya dalam salah satu firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu menceritakan begini. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna, dan hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, di sini maksudnya Allah Ta'ala adalah hamba Allah yang maha penyayang atau maha pengasih. Ini maksudnya adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Siapa kita kalau kita memang punya kedudukan, tapi kita bisa rendah hati terhadap siapapun. Kalau kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, rendah hati pada istri, pada anak. Kalau kita sebagai pejabat bisa rendah hati pada bawahan, bukan kita malah keras semena-mena. Itu tidak boleh itu sebenarnya. Nah, disinilah nanti istilahnya yang dikasih Allah itu maksudnya orang yang rendah hati, salah satunya akan disayang Allah. Kalau sudah disayang Allah, pasti insya Allah setiap doa, amal-amalnya akan diterima. Masya Allah. Tapi Ustadz, ini ada yang menunggu telepon ini Ustadz ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dari mana Bapak? Saya Purkon Effendi. Dari mana Pak? Dari Ciledug, Dari Ciledug. Silakan Bapak Purkon. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini punya penyakit pinggang sudah 23 tahun. Jadi berapa ini tahun? 23 tahun. Iya, saya sudah berobat kemana-mana Pak Ustadz. Malah kemarin saya hampir juga, ini juga dada yang sebelah kanan saya ini sakit, kadang-kadang nyesek, pokoknya bercampur lah macam-macam Pak Ustadz. Saya sudah ke dokter, kesimpulannya saya ada pengapuran di pinggang ini. Pinggang itu pinggang belakang, tulang punggung atau di bawah pinggul. Pinggul kiri atau kanan? Kiri, terutama kiri Pak Ustadz. Oh, kiri. Ini urat sebelah kiri ini kalau nungging sembahyang itu sujud, duduk, miring atau dimiringin, jadi selamanya saya sakit, tidak ada enaknya. Apa mungkin dari diri saya? Bagaimana Pak Ustadz, mohon petunjuk. Iya.
Ustadz ini jawabannya agak dipercepat Ustadz. Ini karena mau sholat subuh kita di sini Ustadz. Iya, di sholat subuh ya. Iya, Pak Furqon. Iya. Permasalahan kalau sakit pinggang sampai 23 tahun, ini umurnya Pak Furqon berapa sih? 55 Pak Ustadz. Oh, kalau dilihat suaranya sih masih 25 kayaknya nih. Pak Furqon maaf ya, nggak apa-apa ya. Iya. Pak Furqon. Oh iya, terima kasih. Iya. Pak Furqon kalau 23 tahun sakit pinggang itu begini Pak Furqon. Pak Furqon insya Allah kalau tidak salah, ini Pak Furqon itu tipikalnya pendiam. Cuma kalau di dalam masalah keluarga sering jengkel dan emosi. Khususnya kalau sudah dengan maaf ya dengan istri itu ada clash di mana Pak Furqon memilih diam tapi tetap jengkel. Maaf kalau sudah punya istri loh ini loh. Betul apa enggak saya nggak tahu Pak Furqon. Iya gimana? betul Pak Ustadz. Oh. Sebetulnya saya ini memang saya cerewet. Oh gitu. Cerewet Pak Ustadz memang. Alah. Cerewet, cepet kesel. Ah, iya. Iya, Pak Furqon. Kemudian begini Pak Ustadz. Apa? Sama anak suruh sholat agak susah sekali. Jadi situ langsung saya cepat jengkel. Iya, Pak Furqon. Bagaimanapun juga istri anak itu ujian Bapak. Jadi jangan dijengkeli. Iya betul. Berikan nasihat yang terbaik dengan senyum. Jangan jengkel, jangan marah. Walaupun anak itu agak sulit sholat, tapi kan kalau anak itu tetap sholat, ngapain harus jengkel kan gitu ya? Iya. Tetap sabar, tetap tenang. Yang penting ngerti bahwa istri anak Pak Furqon itu adalah ujian bagi Bapak. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Itu permintaan Allah. Jadi nggak usah marah, nggak usah jengkel, walaupun disimpan Pak Furqon ya. Minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah Ta'ala dengan tulus, kemudian berubah, kemudian mohon kesembuhan, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Saya mau tanya nih, saya mau tanya, tadi sakit nggak? Coba untuk rukuk sebentar, coba, sebentar aja. Sakit Pak Ustadz? Hah? Sakit. Sakit ya? Iya. Masih ya? Masih. Nanti niatkan habis sholat subuh, nanti diniatkan untuk memohon ampun pada Allah Ta'ala dengan tulus, khususnya jengkel dengan istri, dengan anak, dan mohon kesembuhan. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesembuhan pada Pak Furqon ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Haji Sumarno Amir dari Jakarta Selatan. Silakan Bapak untuk bertanya sama Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, saya ini udah sakit macam-macam nih Ustadz. Di antaranya adalah satu sakit jantung koroner sejak tahun 94. Sekarang tahun berapa ya Pak ya? 2008 Ustadz. Iya. Iya. Itu pernah di balon tahun 94. Terus kemarin tahun 2005 itu kumat. 2005 kumat. Iya. Iya. Sakit nyeri gitu ya Pak ya? Iya. Terus itu mau dikasih cincin, tapi kata dokter nggak bisa, udah. Sudah nggak bisa? Iya. Terus gimana kalau nggak bisa Pak? Ya harus operasi. Oh, maksudnya tetap bisa operasi gitu Iya. maksudnya? Oh, ya. Itu aja, koroner itu aja Bapak? Banyak lagi itu Ustadz. Maaf nih rumah sakit diborongin ini Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Itu yang kedua, itu ginjal saya fungsinya mulai menurun, tapi terakhir itu diperiksa fungsinya dengan PSA 3,2, sedangkan untuk batas yang normal itu adalah 4. Jadi sebetulnya masih dalam batas normal ya. Iya. Itu aja. Kreatinin ureum berapa Pak? Kreatininnya itu 2,5. Oh ya, itu udah naik itu. Ureumnya berapa? Ureumnya 68 kalau nggak salah. Oh ya, udah naik di atas rata-rata. Bapak? Iya. Ntar dulu Ustadz. Masih ada lagi nih. Iya. Lu kan bener kan Mas Pangsit? Seorang Ustadz itu memang harus menghormat
apa namanya ya, jamaahnya ya ini. Silakan Betul. Bapak, Silakan Bapak. Tapi kalau diputus sama TPI saya nggak salah ya. Iya, Tapi cepet maaf. aja, cepet jangan, aja. Jangan cepet. diputus dulu TPI, ya Allah, mudah-mudahan jangan diputus Iya Pak, dulu. cepat saja Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ya, jadi saya cepat aja deh ya Pak Ustadz ya. Ya. Terus juga saya ada prostat. Oh ya. Insya Allah paham langsung Pak. Iya. Jantung koroner, ginjal yang fungsinya Prostat. menurun, prostat. Itu kan, Terus ada DM juga. Pak, ada itu bayarnya osteoporosis mahal itu juga. Pak. Saya mau cerita, diingat-ingat Bapak ya, Iya. diingat-ingat. Iya, Jantung Ustaz. koroner, Bapak sering marah dengan istri, betul apa enggak? Betul, Nah, itu satu. 100%. Ginjal, Bapak juga sering marah dengan istri, itu terkontaminasi. Jadi jantung koroner dan ginjal ini sama-sama sering marah dengan pasangan. Kalau jantung koroner itu marah yang meledak, kalau ginjalnya tidak berfungsi dengan baik itu jengkel kepada istri yang tersimpan. Jadi Bapak sering jengkel pada istri yang disimpan terus-menerus. Sesekali waktu meledak. Nah, kalau yang disimpan menjadikan fungsi ginjal menurun, gitu. yang diledakkan menjadi jantung koroner. Iya. Sudah paham Bapak? Iya dok, iya dok. Iya dok, Ustadz. gimana sih? Tapi maaf Ustadz. Iya, nggak apa-apa, Ustadz. nggak apa-apa. Ini begini, perlu diketahui Ustadz, Iya. maaf ya. Istri saya sudah meninggal tahun 2001 Ustadz. Oh, ya sering dimarah sih. Ya sudah enggak apa-apa. Ya intinya Bapak coba aja nanti dievaluasi, marahnya juga bisa sama istri, kalau sudah enggak ada sama anak atau sama apa namanya orang dekat, kuncinya orang dekat ya. Iya betul. Prostat Iya Mas, betul. tadi. Kemudian yang terakhir adalah prostat. Prostat itu Bapak kalau punya keinginan itu ngotot. Nah udah itu aja. Iya betul, betul Ustadz. Betul. Oh, iya. Aduh. Saya udah punya kemauan harus segera dilaksanakan. Iya. Coba saya boleh memohon pada Bapak, boleh ini? Silakan Ustadz. Oh ya, Ya. saya memohon kalau Bapak punya keinginan kan ngotot ya. Iya. Coba Bapak punya keinginan untuk menjadi orang yang sabar dan ngotot gitu gimana coba? Insya Allah. Oh, amin, amin. Iya. Amin. Amin, Bapak penyakit Bapak dari perilaku mohon dirubah yang tadi ya Bapak ya. Iya. Kemudian banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Insya Allah Ustadz. Gimana? Insya Allah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Laksanakan betul, Amin. tulus, ikhlas. Kemudian mohon kesembuhan pada Allah Ta'ala. Amin, ya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan tanpa Amin. Bapak operasi ya. Amin. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin.